rumah di area Turi, luasannya luas tanahnya 736 meter persegi. Jadi ini beli rumah bonus tanah. Nah, bonusnya macam-macam. Bonusnya ada tanah, bonusnya ada pohon-pohon, buah-buahan, terus ada bonus kolam ikan dan lain sebagainya. Dan juga memang di bagian belakang lahan itu ada sungai yang mengalir sepanjang tahun, nggak pernah surut. Kalau misalkan teman-teman membangun di area belakang, ada rumahnya, otomatis memiliki sound seperti yang ada di video ini, teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Bunda Nabi semuanya, kembali lagi di channel YouTube Bunda Nabi. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah kembali lagi di channel YouTube Bunda Nabi. Saya punya informasi menarik untuk teman-teman yang sedang cari rumah di area Turi, luasannya luas tanahnya 736 meter persegi. Jadi ini beli rumah bonus tanah. Nah, bonusnya macam-macam. Bonusnya ada tanah, bonusnya ada pohon-pohon, buah-buahan, terus ada bonus kolam ikan dan lain sebagainya. Jadi tolong untuk menyimak video kami dari awal sampai akhir. Ikuti perjalanan saya, ikuti saya berpetualang mereview lahan dengan potensi yang luar biasa ini. Ayo langsung aja kita cek. Ini adalah jalan aksesnya, teman-teman. Jalan aksesnya area sini kurang lebih sekitar 3,5 meter dan sudah ada selokannya ini ya, teman-teman. Jadi untuk aliran air itu lancar, tidak banjir. Nah, terus ini saya review untuk area sekitar. Di sini ada rumah-rumah, terus di sebelah sana itu ada musola langgar kecil, teman-teman. Jadi kalau teman-teman sahabat yang beragama muslim, kalau misalkan mau beribadah itu selisih satu pekarangan sudah ketemu dengan musola. Nah, terus ini juga listrik pakai panel surya, teman-teman. Ini listrik sudah ada, terus ini ada tiang wifi, tapi nggak tahu ini wifi apa ya, saya juga belum ngecek. Nah, lokasi lainnya ada di sini. Nah, memang jalannya belum plester, belum diaspal, tapi kurang lebih jalan aksesnya sekitar 3 meteran, teman-teman, 3 sampai 4 meter ya. Nah, ini area sini. Terus ke sana itu sudah area perkebunan salak. Depannya juga pekarangan kosong. Lahannya ada di sebelah sini. Luasnya 736 meter persegi. Secara batasnya itu ditandai dengan yang namanya pondasi-pondasi ini. Ini ada pondasi keliling dan sudah mepet dengan rumah ini. Itu ada rumahnya. Cocok untuk teman-teman yang pengen punya rumah tapi pengen punya kebun juga, pengen punya kolam ikan juga, pengen punya sungai juga di bagian belakang. Nah, ini sebetulnya cukup lengkap dan harganya juga murah, teman-teman. 479 juta dan itu masih nego, atau per meternya 650.000. Area Turi loh. Dan ini dengan Desa Wisata Kembang Arum itu hanya berjarak 1 km dengan berbagai fasilitas semua, ada Bank BRI, ada pom bensin segala macam. Itu jaraknya 500 sampai 700 meter ya. Nanti saya jelaskan untuk fasilitas-fasilitas umumnya, tapi kita mau coba review dulu, lihat-lihat dulu, kita coba petualang masuk ke dalam, lihat ada apa aja di dalam lahan, teman-teman. Nah, ini ada belimbing. Ini pohon belimbing yang sebelah sini. Terus ini ada pohon kayaknya durian. Terus ini ada pohon jambu. Terus ini ada ditanami area sini itu beberapa pohon ketela. Ya, ada pohon-pohon ketela. Terus juga ada pepaya ya sebelah sana. Macam-macam pohon-pohonnya memang menandakan pemilik tanahnya pengen berkebun. Jadi sebetulnya tinggal diterusin saja, teman-teman, konsep perkebunan ini. Tadi saya sempat ukur untuk area kosong bagian depan rumah. Area sini itu 240 meter. Ini kalau untuk parkir mobil 10 mobil aja cukup ya. Kondisinya datar. Nah, ini nih pohon pelem.
mangga ya, pohon mangga. Bahasa Indonesia pohon mangga. Nah, pohon pepaya ada beberapa, teman-teman. Jadi ya kalau misalkan suatu saat teman-teman pengen punya rumah di Turi, di area dingin, terus juga banyak pohon-pohon, ini cocok ya. Nah, terus kita lihat rumahnya. Ini rumahnya juga nyeni ya, teman-teman. Rumahnya bawah pondasinya kokoh, kelihatan ya ini, teman-teman. Pondasinya kokoh, agak tinggi, kurang lebih sekitar berapa senti ini? 20-an senti. Ya, ada beberapa trap, ya ada 2 trap seperti ini, terlihat kokoh. Dan juga ini bambu, ya teman-teman, bukan tembok yang dibuat plester terus dicat seperti bambu, bukan. Ini bambu beneran ya, strukturnya dari bambu. Ini menarik, ini satu bambu, tiangnya ini juga bambu, terus ini semuanya, kuda-kudanya dan juga reng-rengnya semua dari bambu. Ini saya keinget rumah kakek ya, rumah kakek saya dulu. Itu memang semuanya terbuat dari bambu, dari pondasinya, dari tiang-tiangnya segala macam. Ya, tapi kan kalau orang zaman dahulu belum memperhatikan pondasi ya. Tapi kalau ini pondasinya udah bagus, sudah kuat. Nah, terus di bagian depan sudah ada keran. Ini kalau misalkan teman-teman nanti mau berkebun ya, area depan sini mau dikasih banyak tanaman ya, tinggal nyaru aja nih, kerannya sudah ada. Terus ini ada, nah ini yang bukan asli ya, ini kayak pohon tapi ini sebetulnya cor-coran ya, dalamnya semen. Ini juga bambu. Wah, ini namanya rumah bambu ya guys. Ini bambu juga, ini bambu semuanya bambu. Sampai kamar-kamar ya, atapnya genteng, kuda-kudanya pakai bambu, reng-rengnya pakai bambu. Wis, pokoknya ini namanya rumah bambu. Kalau misalkan teman-teman nanti mau modif, mau dipercantik lagi, tinggal ditambahin aja area sini, entah mau pakai bambu atau mau pakai kayu juga oke. Tapi kalau misalkan nanti teman-teman jadi tembok, boleh juga ya, tapi kurang antik ya. Kurang antik ya. Nah, ini ya rumahnya sekilas, ada satu kamar, terus ada kamar mandi juga, ada dapur ya, ada ruang kosong tengah. Jadi sebetulnya udah siap huni, teman-teman. Listrik sudah ada, pam juga sudah ada. Ini memang beneran jual rumah ya teman-teman, nggak jual tanah loh. Ini tanahnya cuma bonus. Jadi teman-teman fokus saja di saya nge-review rumah. Nih, ini ketinggian pondasi, kita lihat teman-teman. Dari tanah itu naik itu sekitar 30 cm ya. Tuh, cocok, bagus. Jadi kalau misalkan di sini ada pas hujan gede, terus di sini ada genangan, nah nggak akan masuk ke area dalam. Terus atapnya juga tinggi teman-teman, jadi area sini tentunya tidak pengap dan pakai genteng, jadi lebih adem. Nah, kita lihat bagian belakang, katanya ada kolam ikannya, bener nggak sih? Nah, ini adalah bagian belakangnya. Wow, bagian belakang nih teman-teman, semuanya bambu. Nah, terus ini ada sumur. Nah, ini kolam ikan. Oh, samping sana ada tetangga tuh, ada bebek. Oke. Nah, memang yang paling gede, paling besar itu adalah area bagian belakang ini. Kalau tadi bagian depan 240 meter, katakanlah rumahnya ukuran 60, berarti udah berapa? 300 ya mas? Berarti 400 sekiannya itu ada di belakang. Luas banget belakang, kita lihat aja. Ini aja kolam ikan itu masih ke sana, masih jauh teman-teman. Oke, pertanyaan berapa ikan yang ada di sini? Mungkin lebih dari 50 ikan. Ini ikannya warna-warni, ada warna hitam, ada warna kuning. Ini ya teman-teman, kelihatan nggak ikannya? Ini saya di sini nih. Atau mau nanti teman-teman fungsikan sebagai kolam ikan juga oke. Kolam renang maksudnya. Kolam renang juga bagus ya, karena memang aliran itu teman-teman itu dari sungai ya. Ini kolam ini dialiri dari sungai, karena di samping lahan itu ada semacam parit kecil yang memang untuk mengairi salak. Nah, sama pemiliknya itu dialirkan ke sini tuh, ada peralonnya tuh, masuk ke sini. Jadi ini bukan pakai pam ya teman-teman, air gratis pokoknya, air gratis orang bayar. Nah, bagian belakang itu ditanami oleh singkong-singkongan, singkong beneran maksudnya teman-teman. Nah, terus ada duren, nih ada duren, ada pisang juga, tapi itu pisang tetangga. Nah, tapi pisang tetangga sudah mulai miring ke sini ya,
Kalau ambruk ke sini berarti punya ini ya. Oke, kita lihat bagian belakang. Benar-benar kayak hutan ya. Tapi ini datar ya, teman-teman. Santai saja, datar. Pokoknya jangan skip videonya, kita berpetualang, teman-teman. Oke, kita lihat di sini ada, wah, ya perkebunannya. Nah ini mulai kosong nih, bagian belakang mulai terlihat tidak ada tanaman. Nah ini mulai becek, ini becek ya, masuk deh ke sepatu. Oke teman-teman, ini ada pohon pepaya. Nih luas banget, los. Ini teman-teman nanti kalau misalkan punya anak cucu ya, dibuatkan rumah di bagian sini, enak banget teman-teman, karena di belakang sini ada yang namanya hutan bambu. Ini ya teman-teman, mas agak jauh mas, biar saya lihat ini hutan bambunya. Kelihatan nggak? Hutan bambu ya. Oh, kiri belakang hutan bambu. Nih, ini ada angin teman-teman. Gesekannya terdengar dari sini tuh sangat ramah ya di telinga. Jadi bikin suasana alamnya sangat terasa, sejuk, cocok untuk healing atau pengen menenangkan diri dari hiruk pikuk kota Jogja atau mungkin Jakarta, atau mungkin teman-teman sekarang lagi tinggal di kota mana ya. Ini area sini cukup bikin adem karena di belakang, di pinggir sungai itu adalah hutan bambu. Ayo mas, sini mas. Nah, area belakang itu memang agak kecil. Kalau depan tadi kan 12. Nah, area belakang sini mulai agak mengecil, kurang lebih sekitar 6 meter ya. Kurang lebih 6 meter. Terus nanti melebar lagi. Melebar lagi jadi 12 nih. Saya perlihatkan. Nih. Ke sini ini kurang lebih 6 meter. Terus ke sana melebar lagi jadi 12 lagi ya, seperti lebar yang di depan. Nah, terus setelah pondasi itu ada sungai. Nah, tapi memang untuk menuju sungai saya agak effort karena memang belum ada jalan akses menuju sungai. Nanti teman-teman kalau misalkan pengen masuk ke sungai, itu perlu membuat yang namanya jalan akses terlebih dahulu. Jadi nggak bisa yang langsung plung itu kan masuk. Nah, perlu effort ya. Saya nanti coba ke sana. Jadi tolong jangan skip. Kita coba cek sungainya. Nah, kita coba masuk ke area sungai, teman-teman. Nah, jalan aksesnya masih batu seperti ini. Nanti teman-teman kalau misalkan ingin membuat jalan masuk ke sini, perlu dibuat ini ya, tangga atau cor segala macam. Nah, di seberang sungai atau di depan lahan itu ada air terjun kayak gini, teman-teman. Mantul ya. Bonus air terjun loh, keren banget. Menarik banget ya. Ini airnya bersih dan biasanya digunakan warga untuk apa ya, di dapur ya, atau mungkin buat kolam ikan juga bisa. Ini seperti ini, ada air terjunnya kecil-kecilan. Nah ini sepertinya dulunya kolam atau mungkin tempat pemandian ya teman-teman. Area sini kelihatan nih ada semacam pondasi seperti ini. Nah terus kita coba masuk ke area sungainya teman-teman. Coba masuk ke area sungai. Saya harus hati-hati karena mungkin licin. Terus lewat mana mas? Lewat sini ya. Bismillah. Oke, kita masuk ke area sungai. Nah, jadi ini saya berada persis di bawah lahan teman-teman. Itu lahannya di atas sana. Nah ini saya berada di atas sungai. Tuh ya, untuk lebar sungai itu kurang lebih sekitar 2 meter. Dan ini apa ya, sungai-sungai area sini itu batu teman-teman. Jadi full batu, jarang ada tanah.
Di situ juga batu. Otomatis area sini masih aman dari longsor ya, teman-teman. Nih, jernih banget. Jadi ada mata air dan juga ada ini ya, ada sungai. Sungai sebelah situ. Nah, lahannya yang ditawarkan di atas sana. Jadi perlu jalan akses turun untuk menuju sungai. Nah, menarik kan? Di belakang saya ini ada air terjun kecil-kecilan dan juga memang di bagian belakang sungai lahan itu ada sungai yang mengalir sepanjang tahun nggak pernah surut. Kalau misalkan teman-teman membangun di area belakang ada rumahnya, otomatis memiliki sound seperti yang ada di video ini, teman. Ada suara alam, ya, ada suara gemericik air, ada suara burung, terus ada suara apa ini yang kayak gini, serangga ya, serangga pohon, jadi macam-macam. Nah, otomatis cocok untuk hunian slow living dan juga dekat dengan alam. Nah, lokasi sini walaupun berada di pinggir sungai ya, dekat dengan hutan bambu dan cukup ini ya, alami sekali, tapi sebetulnya ini dekat dengan berbagai macam fasilitas umum ya, dengan Bank BRI, minimarket, Alfamart segala macam hanya berjarak 500 meter, ke jalan provinsi 700 meter ada yang namanya SPBU, dan juga dekat dengan desa wisata Kembang Arum. Dari sini ke desa wisata hanya berjarak 1 km saja. Nah, ke perkantoran area Sleman itu 6 km jaraknya atau sekitar 10 sampai 15 menit perjalanan. Ke kota Jogja itu hanya berjarak 12 km atau 20 menit perjalanan. Dan harganya murah saja teman-teman, yaitu 650.000 per meter atau 479 juta, dan itu masih nego. Jadi teman-teman apabila pengen ke lokasi ini nyimak, pengen beli rumah, dapatnya tanah yang luas tapi manfaatnya luar biasa, ini adalah lahan yang sangat menarik untuk teman-teman. Terima kasih sudah menyimak perjalanan saya dari awal sampai akhir. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.